Hai semua, gue Wasa dan selamat datang di Tim Casing. Ya, kali ini membahas lagi, nggak tahu part yang keberapa, nggak hafal. Untuk iPhone 14 Pro. Cuma kayak di judul video ini, gue ngebahasnya untuk brand dari Spigen. Yang mana ini gue dapetin dari, ya sama-sama kita tahu, Unicastor. Karena Unicastor itu one and only, dia distributor resminya Spigen Official. Jadi kalau ngelihat toko-toko online tuh banyak juga yang jual Spigen kan. Cuma kalau dari gue pribadi, karena gue udah terbiasa juga sama si Unicast, beli apa-apa sama mereka, ya gue belinya tetap di Unicast. Terus yang mungkin nggak pernah diperhatiin juga sama konsumen, Unicast itu kalau ngirim nge-packagingnya itu bagus sih menurut gue. Niat bubble wrap, terus ditambah lagi sama kardus luarnya. Jadi kayak kita semakin senang gitu loh menjadi pembeli di Unicastor. Tapi itu menurut gue pribadi dan menurut gue itu bagus. Buat teman-teman juga yang belum pernah beli di Unicast, cobain deh beli sama mereka dan lihat sendiri unboxing experience-nya itu sangat-sangat menyenangkan. Nah, terus di sini total casingnya gue ada 8 yang udah gue beli. Terus ada satu juga ini anti gores, tempered glass sih, isinya 2, masangnya juga gampang banget karena ada cetakannya. Terus ini juga sekalian ada rekomendasi kepala charger sama kabel datanya yang MFI. Kali teman-teman juga ya lagi nyari-nyari gitu, nggak mau dipakai yang kabel bawaannya. Colokannya juga mungkin masih bingung mau yang mana. Ini gue juga belinya yang Spigen punya. Oke, dah langsung aja kita mulai dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, ini dia iPhone 14 Pro yang gue punya, masih warna purple ya, jadi belum ada yang lain, emang ini doang. Nah, sebelum bahas casingnya, gue mau bahas yang aksesoris esensialnya dulu. Yang pertama, ini ada kepala charger sama kabel datanya. Mungkin dari teman-teman masih bimbang mau beli kabel charger yang mana sama kepala charger yang mana. Nih, dari kepala chargernya dulu, ini ada Spigen yang tipenya adalah PE209EU. Ini adalah 20 watt ke quick charge atau dia pakainya teknologi GaN ya. Namanya Spigen PowerArc ArcStation Pro. Tipenya yang Europe plug sama kayak Indonesia punya, colokan 2 dan nih bisa dilihat totalnya 20 watt. Kita unboxing aja. Untuk isi di dalamnya itu seperti apa ya. Buka segel dari yang bawah. Oke, dapat kertas ucapan thank you dan ini dia. Wih, kecil ya, kecil sekali. Bagus lah buat dibawa-bawa travel, asik nih. Nih logo Spigen ya dan USB Type C. Nih lampunya pasti nyala. Ada LED-nya nih, tuh 20 watt QB. Oh, QB ya. Nah, seperti ini dan ini dia keterangannya. Tuh, total 20 watt. Spigen PowerArc ArcStation Pro, panjang juga namanya untuk benda sekecil ini ya. Terus untuk kabel casannya ini tipenya mereknya PowerArc Arcwire USB-C to Lightning Cable PB1901 by Unicast juga. Panjangnya 1 meter dan MFI. Nah, ini buat teman-teman yang penggila banget MFI, ini pilihannya. Oke, kita lihat isi dalamnya seperti apa. Oh, berwarna hitam. Wow, ternyata ini talinya braille gini guys, kelihatan makin kokoh dan sepertinya makin aman gitu loh. Dapat velcro-nya juga biar gampang ngerapiinnya, nggak berantakan. Tuh panjangnya segini dan lihat deh ujung-ujungnya tuh kokoh banget kayaknya. Tuh ini logo Arc-nya tadi yang lightning-nya, kalau ditekuk-tekuk keras, aman. Terus ini yang ujung Type C-nya tebel banget nih, panjang segininya nih. Wih, kalau digabungin sama kepala chargernya yang Spigen ini ya nice lah. PowerArc Spigen. Dah selesai untuk charger sama kabel datanya. Nextnya masih belum ke casingnya dulu karena di sini gue mau nunjukin tuh ada anti goresnya yang gampang banget masangnya. Spigen Glass TR Aligned Master. Isinya tuh ada 2 pack guys. Jadi satu bisa buat cadangan. Kalau misalkan gagal, satu lagi ya bisa buat simpenan. Jadi kalau yang satunya udah rusak, jadi ini bisa dipakai 2 kali. Dapat cetakannya biasanya cuma 1 sih. Nah kan bener, isi dalamnya seperti ini. Ada cetakan buat handphonenya pastinya. Terus ini apa nih? Oh, ini kelengkapannya. Ini pertama ada lens cleaning wipe, oke, buat bersihin lensanya. Ini buat bersih-bersihin debunya. Dapat lap microfiber sama ini. Oh, ini adalah bacaan buat ininya nih, biar rata gitu ya. Terus isi dalamnya dapat 2 kayak begini, sini juga kayak begini, sama aja. Coba kita pasang yuk. Gue sekalian ganti deh tempered glass gue soalnya sebenarnya nggak apa-apa banget sih, cuma ada nih ya, gue tunjukin tuh ada titik di sini tuh guys, tuh kelihatan ya. Jadi gue lepas aja, gue ganti yang Spigen ini. Bentar, gue rapiin dulu bentar.
Oke, jadi dari kelengkapannya yang gue ambil cuma 1, 2, 3, 4, 5 ini aja. Dan ini karena ada 2, jadi disobek. Satu lagi ditaruh, disimpan. Dan ini dia. Gue ngerjainnya nggak sambil nempel ke meja, harusnya gampang nih. Ini tempered glass yang lamanya gue lepas dulu. Tuh kan bener, ada yang rusak emang, gak tahu ketindian apa. Untung kena tempered glassnya. Dan ini udah gue lepas, terus cleaning wipe-nya gue pakai deh. Ambil, pakai microfibernya. Kalau gue kebiasaan ngelapnya tuh searah, mau ke bawah apa ke atas terserah, nyamping juga nggak apa-apa, yang penting satu arah biar debu-debu intan tidak pada menempel. Terus ini dust removal stikernya gue ambil yang gedenya, terus gue giniin, biasanya begini ya, dijepit gitu kayak dicubit, terus gue gini-giniin ya. Terus ini anti goresnya ternyata yang ini ya, ada pinggirannya lagi, jadi ada bezelnya tuh, hitam-hitamnya di sekelilingnya. Terus nggak ada lubang buat si island-islandan, jadi semuanya ketutup sama tempered glassnya. Dah kita pasang yang ini oren-orennya buat make sure dia tidak kemana-mana si anti goresnya ini. Udah ya, tapi kayak susah deh kalau dipegang. Taruh aja deh, daripada salah gue ntar ngulang 2 kali. Ya nggak apa-apa juga sih, ada cadangan, cuma ya udah enakan gini deh. Nih gue ambil, langsung ditaruh gini. Oh enak, udah ditanda-tandain, jadi tinggal taruh. Diangkat juga bisa. Oh udah langsung nempel. Lihat. Mana lock screen? Ya nggak bisa mati ya. Mati dong. Tuh lagi jalan gitu. Sebelah sini ditekan, press, dan slide. Lah udah begitu dong. Nah sisanya pakai yang ini berarti, slide ke bawah. Oh slide samping aja, biar keluar udaranya. Ya ada yang nyantol satu, gagal, suwe. Tuh ada debu masuk. Ya udahlah, mau gimana lagi. Ada satu doang. Iya nih, kelihatan nggak? Tuh debunya nempel. Asem. Yang penting cara masangnya kayak gitu, gampang banget. Buat teman-teman pasti langsung bisa berkat adanya ini. Oke ya, kita langsung bahas ke casingnya habis ini. Oke, kita lanjut casing yang pertama. Ini tipenya Spigen yang optic armor, warnanya black. Ya, ini dia casingnya seperti ini dan protektif ternyata ini guys. Casingnya tipenya tuh hybrid, jadi pinggiran sini kanan kiri sama yang tengahnya sebenarnya adalah soft case, tapi yang bagian tengah sini, bagian tengah atas ini hard case sih. Pokoknya yang dua warna, yang warnanya glossy ini dia keras. Dan kayak biasa nih timbangan juga buat nentuin berat si ininya ya, handphonenya ketika dipakein casing. Ini udah langsung berasa lumayan berat sih. Tuh bagian dalamnya seperti ini, bisa magnetic case for iPhone, MagFit. Jadi ini teman-teman bisa pakai MagSafe juga. Pantasan agak berat gitu, soalnya ada magnetnya ternyata. Nih kalau teman-teman lupa, beratnya sendiri si 14 Pro itu ya 217,3 ya. Nah kita pakein casingnya. Dah seperti ini looksnya. Dari depan kelihatan nggak begitu tebel sih, cuma ini protektif banget. Jempol sama jari tengah gue tuh kenanya tipis gitu. Apalagi kalau yang ini nih, yang Pro Max ya. Wah, slidingnya beda men. Nih fiturnya tadi makanya namanya optik ya. Wah, nge-slide-nya enak nih. Cocok lah ini casing buat teman-teman yang suka main game di iPhone-nya. Jadi biar kameranya itu tidak kesentuh-sentuh sama tangan kalau lagi main. Gini misalkan. Atau dikantongin, atau amit-amit jatuh, gitu nggak langsung kena si frame kamera belakangnya. Kalaupun ininya dibuka, pastinya nggak langsung kena kameranya sih, soalnya ini tebel tuh, lihat deh tuh ya, protektif sekali. Tapi digenggamnya masih enak, diutamainnya buat perlindungan kamera. Terus ini juga ternyata finishingnya agak-agak keset gitu. Terus di bawahnya juga ada logo Spigen. Ini gripnya makin enak, cuma pinggirannya ini licin, nggak dikasih kayak begini motifnya. Harusnya kalau pinggirannya juga kayak yang tengah gini makin asik sih kalau menurut gue ya. Tombol-tombolnya semuanya aman. Dan beratnya jadi berapa? Kita lihat. Jadi 271 ini kalau dibulatin. Lumayan nambah berat ya. Bagian atas kayak begini tuh. Terus ke kanan tombol power kayak aman. Bawah terus seperti ini. Dan di sebelah kiri nggak ada hidung babi gitu ya guys. Untuk optic armor selesai. Kita lanjut ke casing yang berikutnya. Ya, selanjutnya ini adalah tipe yang Spigen Quartz Hybrid. Warnanya itu matte clear. Wih, jadi berwarna matte nih ya. Oke, casingnya seperti ini. Udah langsung kelihatan ya bagian tengahnya. Tuh, dia mirip-mirip kayak frosted gitu. Dan ini casing kenanya adalah hybrid. Kanan kiri yang soft case, sedangkan yang tengahnya ini adalah
hard case. Dan seperti biasa ya, dalam pemakaian rutin paling ya sebulan 2 bulan nih pinggiran sininya akan lebih dulu menguning ketimbang yang tengah. Harus ini cakep sih kalau dipakein ya. Oke. Wow, masih mirip-mirip kayak aslinya sebenarnya. Maksudnya aslinya tanpa casing ya. Karena kan emang dia matte di bagian backdoornya, glossy di bagian kameranya. Paling ya ini aja logo Apple-nya jadi ikutan matte. Tapi bagus sih. Dan ini masih oke untuk size-nya di genggamnya. Telunjuk sama jari tengah gue masih keraih dengan baik. Dan ya seperti ini untuk teman-teman yang mungkin warnanya juga ungu si iPhone-nya akan terlihat seperti ini. Bagus sih. Simple aja gitu loh. Lihat bagian atasnya seperti ini, dia glossy, ada teknologi apa tuh? Air cushion. Oh iya, air cushion teknologi kalau si Spigen punyanya. Nih air cushionnya di sini nih tuh, ada kotak gitu ya. Ada udara, jadi kalau amit-amit handphone jatuh, nggak langsung kena impact ke handphonenya. Jadi masih teredam oleh casingnya. Tombol volume seperti ini, aman pastinya. Terus ada, oh ada hidung babi, oke. Terus nih bagian bawahnya rapi jali pasti, branding Spigennya dan tombol volume serta mute switchnya. Oke, aman. Kita lihat beratnya jadi berapa? 251, masih lebih enteng ketimbang casing yang sebelumnya tadi ya. Oke, untuk yang quartz hybrid selesai. Kita lanjut ke casing yang berikutnya. Oke, lanjut masih yang clear. Ini tipenya adalah yang ultra hybrid S. Tuh, crystal clear. Oke, seperti ini looksnya. Kayak biasa kita masih ada film proteksi bagian luarnya dan bagian dalamnya. Nah, ini ada kickstandnya ya. Kickstandnya ini lumayan berat sekarang. Oh, ada detail tulisannya di sini di baliknya. Active stop teknologi. Teknologi. Oh, karena kita bebas mau berhentinya di mana segini. Oh, ini nggak bisa. Paling rendah-rendahnya segini doang. Karena kalau ke bawah lagi otomatis nutupnya, ada magnetnya juga. Agak berat ini casingnya gara-gara kickstandnya sih sebenarnya itu. Nah, oh jadi glossy gitu ya, tapi bagus sih. Lihat deh, nggak gampang nyeplak ninggalin bekas sidik jari. Tuh, lihat dari belakang seperti ini, lihat dari depan juga seperti ini. Masih cakep-cakep aja. Dan casingnya juga, tempered glassnya karena ini Spigen juga gue pakainya jadi aman. Casingnya dari tadi tidak tidak sampai ngangkat banget ke tempered glassnya. Jadi kalau teman-teman pakai casingnya Spigen, enaknya pakai ini Spigen lagi juga sih. Ini masih kurang nempel ya. Biasanya sehari nanti udah nempel lagi sih. Tuh, gapnya cakep ya, nggak mentok-mentok banget sama casingnya. Oke, looksnya seperti ini. Kita timbang beratnya 265 tuh kan, lebih berat ketimbang yang casing yang kedua, tapi hampir mirip-mirip kayak casing yang pertama yang hitam tadi yang ada proteksi kameranya, cuma beda 5 gram aja. Oke, lihat bagian atas seperti ini, air cushion juga teknologinya. Terus oke, nggak ada hidung babi ya nggak ada. Oke deh, kayak biasa ini casingnya juga hybrid, yang kanan kiri atas bawah soft case, yang tengahnya adalah hard case, jadi yang akan menguning duluan di bagian pinggirnya sini. Oke, kita lanjut ke casing yang berikutnya. Oke, nextnya casing Spigen yang tipenya Cyro Armor, warna hitam doff matte black. Nah ini casing cocok banget nih buat teman-teman yang demen main game di iPhone-nya. Ya seperti ini casingnya. Nih tuh ada bolong-bolongannya guys, makanya jadi buat sirkulasi udara jadi lebih bagus. Handphonenya kalau misalkan teman-teman main game panas gitu, nah ini bisa keluar dari sela-sela sininya. Di baliknya ada proteksi filmnya yang bisa kita lepas dulu. Terus sini ada kayak jelly-jellynya, dingin. Dan ini tuh breathable, coba lihat nih ya. Yang di boxnya tadi, tuh kalau teman-teman ngeh, lihat. Tuh ada cooling teknologinya gitu loh, lambang salju gitu, terus panah kanan kiri bisa keluar gitu udaranya dari panasnya handphone kalau pakai casing ini. Jadi casing ini nggak bikin handphone berasa panas anget lama gitu loh, jadi cepet dinginnya. Dah tuh kayak gini, looksnya juga cakep gitu loh, unik. Walaupun kelihatan tidak kayak nggak simple, ribet banget gitu, ada kayak heksagonal gini, segi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, segi 6 seperti ini kayak sarang lebah, tapi bagus. Ini ada detail logo Spigennya di bawah tengah seperti ini. Terus ini berwarna biru ya, gue nggak tahu ada warna lainnya atau enggak, tapi ya pasti teman-teman tahu sendiri lah kenapa gue ngambil yang warna biru sini. Oke, di genggamnya masih asik-asik aja, jempol sama jari tengah nggak begitu jauh. Terus ini juga jadinya dia ngebulet ya,
pinggir-pinggirnya nggak mengkotak banget, tapi untuk sisi sini sih ya berasa kotak juga. Kita lihat bagian atasnya seperti ini, terus ke bagian pinggirnya, terus ke bawah. Oke, rapi jali pastinya, tidak ada tidak ada hidung babi. Nah, beratnya nih sepertinya agak lumayan, mirip-mirip nih harusnya kayak yang casing pertama sama yang barusan. Coba deh. Tuh kan 250-an juga. Ya, berasa agak lebih berat karena emang ada nih kayaknya plastik sih, hardcase nih yang warna biru-birunya. Cuma ya it's okay lah. Apalagi kalau teman-teman balik lagi ya suka main game di handphone ya, gamenya lama gitu sambil dicas ya, walaupun gua nggak rekomen main game sambil dicas. Cuma ya sudahlah, kebutuhan orang, perlakuan orang kan beda-beda. Jadi ini casing sepertinya bagus buat kalian yang gamers banget. Selesai ya casing yang Sairo ini. Lanjut ke casing yang berikutnya. Oke, selanjutnya buat teman-teman yang penyuka casingnya nggak begitu tebal, apalagi kalau bukan Spigen Liquid Air. Ini warnanya pasti gua ambil yang biru, tapi biru navy. Oke. Ya, seperti ini. Pasti teman-teman udah aware lah bentukannya seperti ini. Bagian dalamnya dan bagian luarnya ada tekstur. Tuh, jadi gripnya makin mantap ya. Langsung aja kita pakein. Kalau di warna ungu pantas nggak sih ya? Ya, seperti ini. Agak-agak nabrak sih. Kalau diperhatiin banget soalnya biru sama ungu tuh kayak nggak ketemu gitu warnanya. Kalau teman-teman belinya warna hitam atau putih, yang silvernya kayaknya cocok. Cuma kalau gelap-gelap, misalkan lagi dinner gitu, ya nggak kelihatan juga sih warna ungunya. Kelihatannya warna hitam aja. Looksnya standar, sebagaimana layaknya aja kalau yang Liquid Air ya. Dipegangnya pasti enak dan ini nggak berasa nambah berat sama sekali. Kita lihat, tuh 245,6, 246 lah. Masih enteng banget ini guys dipegangnya. Gripnya juga oke, nyaman. Jempol sama jari tengahnya nggak begitu jauh jaraknya. Kita lihat detailnya, bagian atas seperti ini. Terus nih ada tambahan gripnya ya, ada garis-garis diagonal begini. Oh, ada hidung babi, nice. Di bawah seperti ini rapi jali dan di sebelah kiri ada brandingan Spigen dan ininya. Untuk proteksi kamera pasti aman, tebel tuh. Oh, tebel. Looksnya dari depan seperti ini ya. Sedangkan yang belakangnya seperti ini. Simpel aja sih, nggak ada aneh-aneh. Liquid Air soalnya. Lanjut kita ke casing yang berikutnya. Oke, lanjut ke casing yang lumayan protektif. Ini adalah Spigen Rugged Armor. Ada fiturnya MagFit, jadi bisa pakai MagSafe nih buat teman-teman yang suka ngecasnya pakai wirelessnya. Ini warna yang gue ambil matte black. Ya, seperti ini casingnya, terlihat seperti biasa aja, tapi lihat baliknya. Tuh, warna kuning dan ada logo si Spigen, dia bisa MagSafe intinya kayak gitu. Ini ada bacaannya, Liquid TB Fish Magnetic Case for iPhone MagFit. Ya, pokoknya kayak gitulah. Agak-agak berat kayak biasa karena ada magnetnya juga tambahan biar ngeplak kalau teman-teman pakai MagSafe di iPhone 14 Pro-nya. Ya, kayak begini. Berasa lebih berat. Langsung aja timbang dulu. 250-an, 252,6, 253 lah. Tapi dipegangnya surprisingly enak loh. Kenapa? Karena lihat deh, sebelah backdoornya kasar gitu, kayak yang tadi kita cobain casing yang pertama ya. Terus kalau yang casing pertama pinggirannya bagian sisi sininya dia kan polos. Kalau ini ada gripnya. Jadi enak gitu loh digenggamnya, baik bagian sisi sini kita pegang di palm tangan kita, sama di bagian sininya nih, telapak tangan kita. Megangnya enak, serius. Terus lihat juga untuk proteksi tambahannya, lihat di ujung kiri kanan sudutnya atas bawah ada tambahan anti cracknya lagi. Ini sebenarnya yang banyak KW-nya kan, yang di KW nama casing anjay. Karena gue inget bagian bawahnya ini ada karbon-karbonan gini. Yang versi lama ada karbon atas sama bawah. Ini yang di bawah doang. Kayaknya udah berubah nih, udah berubah versi. KW-nya belum ada kalau yang ini guys. Nice lah. Ada anti cracknya pastinya ya. Aman guys. Oke, kita lihat detailnya. Bagian atas seperti ini. Oh, ada kayak ala-ala garis antenanya juga ya. Bukan garis antena itu. Sorry, itu mah bayangan. Tuh aslinya anti cracknya. Wih, anti cracknya aja ada detailnya lagi kayak gini loh. Tuh ada garis patahnya di tengah-tengahnya gitu loh. Tuh ada juga. Bagian bawahnya oke, ada juga. Detailnya keren sih, suka gue ngeliatnya. Oke, bagian atas seperti ini. Terus kita geser ke bawah. Tuh pinggirnya, grip-gripnya tuh 3D gitu loh guys. Ada teksturnya. Terus bagian bawah kayak rapi jali, nggak ada hidung babi ya. Oke, nice. Ini cakep sih, enak dipegang. Rugged Armor.
new version rugged armor kalau gue bilang sih. Masih ada 2 casing lagi, jadi kita lanjut aja. Oke, nextnya adalah casing Spigen Ultra Hybrid yang clear tapi matte black untuk pinggirannya. Tuh, kelihatan ya. Nah, seperti ini casingnya. Ada film protectionnya, kita buka lagi. Satu bagian luar dan satu lagi bagian dalam. Dia glossy, bukan matte. Dan ini adalah casing yang cocok buat teman-teman yang suka mengeksplor atau mengeksploitasi, maksudnya mengeksploitasi warnanya, mengekspos. Nah, mengekspos maksudnya ribet banget. Nah, cocok buat teman-teman yang suka pamer sama warna handphonenya. Mungkin ini yang warna purple juga, biar orang-orang ngelihat, wah ini iPhone 14 yang paling terbaru. Karena kan nggak kelihatan ya kalau dari belakang, mesti lihatnya dari depan karena ada Long Island nih. Terus ini juga bisa dibilang aman karena pinggiran kiri kanan atas bawahnya adalah soft case yang mana biasanya lebih cepat menguning ketimbang hard case yang tengahnya. Tapi ini berwarna hitam, jadi ini buat jangka panjang jauh lebih aman pakai yang ini. Nggak gampang nyeplak sidik jari juga tuh. Asik sih sebenarnya yang ini. Cuma ya basic aja warnanya jadi hitam gitu pinggirannya. Cuma kalau teman-teman suka it's okay gitu loh. Dan hitamnya juga matte, bukan yang glossy, jadi aman lah ibaratnya ya. Bagian atas dilihat dulu detailnya. Tuh polosan aja. Turun ke bagian volume. Oke, aman pasti. Volume power pasti aman. Weights ada hidung babi dan di bagian bawahnya kayak rapi jali dan di sebelah kirinya ada brandingan Spigen. Bentar mana? Nah, ini dia Spigen dan seperti ini. Nah, bisa kelihatan juga nih bagian sudut-sudutnya ada kayak tonjolan lagi tuh. Ini juga sebelah sini tuh kelihatan ya. Jadi kalau ditaruh telentang nggak langsung kena frame kameranya. Karena di frame kameranya juga tuh masih ada perlindungan lagi dikasih gitu. Terus bibir depannya juga oke, aman. Kalau taruh tengkurap nggak langsung kena layarnya. Untuk beratnya kita lihat jadi berapakah? 246, masih aman, nggak begitu berat, nggak nyampe 250 gram ya. Oke, seperti ini, asik dipegangnya. Agak-agak licin kalau teman-teman tangannya mungkin lagi nggak keringetan justru ya, lagi kering banget kayak tangan gue kayak gini, jadinya bisa jadi licin sih. Oh iya, dipegang gini ya, oh masih aman. Telunjuk sama jari tengah gue masih bisa ketemu dengan baik. Lanjut kita casing yang terakhir ya. Oke, casing terakhir kita di episode tim casing kali ini adalah Spigen Core Armor yang sudah dapat sertifikat military tuh, drop tested ada standarnya tuh, MIL STD 810G 516.6. Waduh, terus kalau ngeliat baliknya juga tuh air cushion teknologi ya, sama sih kayak yang dari tadi udah kita coba. Terus ini ada spider web pattern, ada ciri khasnya punyanya Spigen, intinya kayak gitu ya. Dan ini boxnya beda sendiri. Dari tadi gua tuh bukanya sebenarnya dari atas, tapi kalau yang ini tinggal diselosor ke bawah kayak buka laci gitu. Ngeliat bentuknya aja udah kayak beda sendiri gitu loh. Cuma materialnya kayak sama sih. Berarti semuanya emang udah terstandar militer kali ya. Nah ini bentukan backdoornya ini tuh 3D gitu. Jadi pola atau patternnya beneran bisa berasa, bukan cuma print-printan doang. Terus yang bagian bawahnya sini mirip-mirip kayak sandstone gitu. Dan ini ada logo Spigennya yang bisa mengkilat-mengkilat kalau kena cahaya. Dan di baliknya ya seperti ini. Langsung aja kita pakai ke handphonenya. Oke, looksnya seperti ini. Tidak berat, tidak nambah begitu berat gua ngerasainnya, tapi biar angka yang menentukan. Ih, grip pegangnya enak loh. Bagian telapak tangan kita nih pas megang kayak gini, sininya nih. Jadi berapa beratnya? Tuh, 248 ya kan? Nggak begitu berat-berat banget, nggak nyampe 2,5. Oke, looksnya seperti ini, cakep-cakep aja. Cuma ya warna ungunya jadi kayak nggak kelihatan, dan ini bagian sininya ya kelihatan ngelengkung banget juga. Tapi bagian frame tetap kotak gitu loh, tetap iPhone 14 Pro, 13 Pro, mirip-mirip gitulah pokoknya. Bagian atas kayak seperti ini, standar aja. Bagian tombol power seperti ini, turun ke bawah. Terus sininya kayak rapi jali pastinya, dan di sebelah kiri nggak ada apa-apa. Nice, looks dari belakangnya seperti ini kalau dilihat-lihat lagi, dan looks dari depannya seperti ini. Oke ya, anti-virusnya juga aman. Kita lihat perlindungan kameranya, ada bumpnya lumayan, bibirnya jadi nggak langsung kena ke kamera. Dan kalau taruh tengkurap seperti ini, aman juga, nggak langsung kena layarnya. Kita lihat tuh perlindungannya lumayan tebel ya. Oke, selesai kayaknya untuk video tim casing kita kali ini dari Spigen. Udah hampir semua.
gue bahas Spigen yang banyak dijual toko online, apalagi kalau nyari Spigen ya mendingan di Unicast aja lah, karena kan Unicast juga tuh, baca deh, 100% original ngasihnya, imported by Unicast. Jadi udah pasti ini bukan KW-KW, bukan kaleng-kaleng, belinya di Unicast. Dan seperti biasa, ada satu casing yang menjadi favorit gue, kita dari kamera yang di depan. Oke, satu casing yang menjadi favorit gue di episode tim casing kita kali ini untuk brandnya Spigen adalah nih, yang Optic Armor. Nggak tahu kenapa, tadinya tuh gue nggak demen yang ada ala-ala penutup kameranya. Cuma kali ini kayaknya gue butuh sih. Karena selain biar beda gitu dari yang kemarin-kemarin kita bahas kan casingnya, iya bentukannya kayak gitu aja. Bentukannya kayak begini, kamera kelihatan. Tapi kalau yang ini, yang Optic Armor, jadi bisa ketutupan. Emang sih, risikonya nih casing sebenarnya paling berat dari yang tadi udah kita cobain 88 casingnya, tapi genggamannya masih enak dan bulky-nya juga menurut gue masih asik-asik aja. Tapi pas kita pegang begini walau bulky kerasa mantep gitu loh. Jadi kalau amit-amit handphonenya jatuh gitu ya, masih kerasa aman gitu guys. Terus ini juga gue pakai penutupnya, mikirnya bukan gue pribadi buat main game sih, tapi lebih ke proteksi aja. Ini kalau teman-teman yang pernah ngalamin pasti tahu deh, lensa si iPhone itu termasuk tajam. Jadi ketika teman-teman naruh dua handphone barengan, yang satu layarnya menghadap kameranya iPhone, itu pasti layarnya kegesek-gesek baret parah banget. Tajam nih pokoknya untuk si iPhone. Teman-teman yang ngalamin coba tulis di kolom komentar juga di bawah, pernah ngalamin nggak kayak gitu? Kalau gue pernah. Makanya nih ada penutup kayak gini menurut gue oke lah. Gue juga jarang foto-foto, paling sering yang bikin IG story, ya udah buka aja dulu langsung bikin IG story gitu ya. Dan ini juga warnanya hitam, jadi mau apapun handphone teman-teman warnanya si iPhone 14 Pro-nya tetap akan ketutupan semua. Jadi ya bebas lah teman-teman mau nyatuin sama warna iPhone 14 Pro-nya yang manapun. Dan ya udah intinya kayak gitulah kenapa gue favoritin casingnya yang Optic Armor ini. Dan buat teman-teman kalau mau beli casing ini juga ataupun casing lainnya ataupun untuk handphone lainnya, nggak cuma buat iPhone 14 Pro ini aja, gue punya kode voucher dikasih sama Unicast guys. Kode vouchernya apa, terus jangka waktunya atau periodenya berapa sampai berapa, monggo cek aja di kolom deskripsi di bawah. Karena terbatas, karena nggak semuanya bisa dapetin. Karena buat teman-teman yang spesial aja ini, yang sering request ke gue bikin video tim casing, gue minta sama Unicast, Om, Tante, bikinin gua kode dong biar teman-teman yang nonton video ini juga bisa dapetin benefit lebih gitu loh. Dan ternyata dikasih. Jadi monggo sekali lagi baca di kolom deskripsi di bawah. Oke guys, terima kasih pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dongnya teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.